Oke, pagi ini Tempe kita buatan dari Australia. ya, pagi ini kita akan bikin kering tempe ala Cilacap ya. Yang pertama kita siapkan bumbunya adalah di sini ada tempe ya. Sini ada tempe. Yang kedua ada ini. Tempe lagi. Ini ikan teri. Tenggiri ya ya. Tenggiri. Ini jangan kita main-main. carinya ini gampang lah di supermarket, itu ada di pasar ada. Kalau ya. di laut kan di Nusa Kambangan ya gitu. Iya, kalau di Cilacap ini dekat Nusa Kambangan banyak, ini kita bisa temukan di. Selain Nusa Kambangan nggak ada ya. Pantai situ. Bahan yang kedua adalah kecap. Ini kecapnya. Bukan, ini kecapnya kecap apa nih, nggak tahu nih. Kuntul kayaknya ini. Bukan. Ini biasanya di sawah daerah Songgom ya gitu li. Ini dihasilkan dari kedelai hitam pilihan ini ya. Ingin jodoh limi. Kita bahan yang kedua adalah itu penyedap rasa. Ini gambarnya ini ayam kutuk gini. Kita bisa cari di supermarket, di warung-warung terdekat juga ada. Terus yang kedua ada cabai merah. Cabai merahnya nggak keriting ya, lurus ini udah ada kuning ya. Di Majalikun ya gitu. Terus bahan yang ketiga minyak goreng ini, minyak goreng dari Ciamis iya benar ini Ciamis ini. Iya benar. Ciamis. Ya, kita siapkan ya bahan-bahannya ya. Yang pertama kita potong dulu. Terakhirnya udah didoknam ini. Kita potong dulu ininya ya. Tempe ya, pertama kita potong tempe. Kita potong tempe searah campurannya beli gitu. Arah dadu ya, bukan arah dadu ini. Kita potong memanjang ya. Pemirsa. Ini ya, kita potong memanjang begini. Terus ini rojong lagi. Chef ala Rudi nih yang di TV-TV itu nih. Kalau udah kalah ini kalah pengalaman. Kalau saya udah sampai kemana-mana, Singapura, sampai Australia, jauh lah pokoknya lah. Itu masakan Barack Obama itu saya yang masak biasanya itu. Dia sukanya ini onde-onde sama itu. Wah. Bakso saya suka bakso. Dari Banjarnegara itu Pak. Katanya nggak suka bakso. Suka. Udah bakso sendiri. Kita potong-potong tempenya ya. Kecil-kecil. Kita biar cepat nih, biar mempersingkat waktunya. Waktunya udah siang, kita mau ini. Potongnya besar-besar aja ya. Oke. Nah. Masukkan ke dalam bekas itu tempat kurma. Jadi kita lebih singkat lagi waktunya, kita potongnya rada gede, terus kita nyalain kompornya ya, terus nyolak gitu. Ini kompornya juga nggak main-main ini merek terkenal juga ini tuh. Iya, ini alatnya bagus kan? Ini alatnya kalau kita susah-susah cari itu buat ngidupin kompor nih, kayak gini alatnya nih. Ini tuh. Ini juga ini iya, kalau anak proyek ini biasanya banyak penyimpan. Beli gitu li. Alatnya banyak lah pokoknya, ada di toko-toko material banyak lah. Wajahnya gosong gitu. Waduh iya. Ini minyaknya Nurlini. Lagi dia mau masak ya Mas ya. Iya. Ini nanti kasih tahu juga di sini. Itu makanan-makanan tradisional yang dicampur oleh masalah kabinet dan pembangunan. Nah, itu juga masuk ke lokasi pertanian juga. Jadi Anda jangan salah paham ya, karena pertanian itu adalah luas untuk menanam apapun yang bisa ditanam di atas bumi itu bisa tumbuh. Ya. Saya ini sebagai dosen loh, saya dosen pertanian, jadi mengenai masalah pertanian dan bertumbuh-tumbuhan makanan khas ciri khas Indonesia, bisa ekspor ke luar negeri, Amerika, Eropa, Jepang, Singapura, dan Brunei Darussalam itu yang perlu kita amati karena dia adalah orang-orang yang paling suci di sana ya, orang bersih, karena dia adalah sebagai negara Islam itu. Dia itu dilindungi oleh dunia, termasuk PBB itu juga memerhatikan negara-negara, biarpun itu negara kecil ya, tapi dia dilindungi oleh seluruh negara-negara dunia itu fokus
ke negara Brunei Darussalam. Yang kedua, pertanian ini saya sebagai dosen sudah keliling dunia ya, yang paling kita amati dan yang paling saya suka yaitu di daerah Eropa Barat. Barat Permisi Pak, permisi dulu Pak. Oh, ini ada orang-orang apa ini lewat di kamera saya? Ini kurang ajar. Ini adalah Permisi asisten Pak. saya ini. Permisi Pak. Gitu ya. Ini maaf saya potong tadi ya. Di Eropa Barat ini kebanyakan tanamnya adalah kurma dan anggur karena di sana adalah Banyaknya daulat ke dunia ya. Terus ke Singapura juga itu tanaman-tanaman padi dan sayur menyayur seperti kentang, wortel, tomat, buncis, kangkung, dan lain-lain itu juga disukai oleh masyarakat Singapura. Singapura suka Karena ya. Singapura itu biarpun negaranya itu agak gersang sedikit, Iya. tapi di sana tanaman-tanaman ya sebentuk sayur menyayur di sana itu Tumbuhnya bagus sekali. Oh gitu ya. Disukai oleh negara-negara lain termasuk Indonesia. Juga Singapura. suka antara Singapura dan Indonesia itu kerjasama dengan baik. Ya, saya sebagai dosen ya sudah keliling dunia di sana itu semua negara-negara maju di sana itu sangat bagus sekali. Maaf ya, Indonesia sebetulnya bahan-bahan pokoknya itu paling terbesar seluruh Indonesia karena Indonesia dulu pernah dijajah oleh Jepang, oleh Belanda karena apa? Melihat Makanannya ya. Makanannya itu yang paling terbesar di Indonesia. dunia. Oh. Saya ini dosen dosen. Macam-macam ini Oh, dosen. jadi dijajah. Pengamat. Oh iya iya Pak. Jadi Indonesia sama itu Iya. karena lihat itunya prospek pertaniannya yang begitu luar biasa Pak. Tumbuh-tumbuhan Oh, dan masalah ekonominya itu paling cuman Indonesia ini itu ya Pak. secara mengolahnya itu belum tahu persis Oh iya iya iya. bagaimana caranya mengolah itu tadi tempenya gosong gitu. Oh iya. Sebentar Pak, ini belum selesai Pak. Tapi mengenai dulu orang-orang Jepang, orang Inggris apa suka dengan makanan sayuran Pak? Oh jelas karena Jepang juga ke sini ke Indonesia juga membawa berkat. Oh bawa. Kalau Indonesia dulu belum tahu namanya baskom. Iya belum Kalau tahu. Jepang itu kan itu kata-kata orang Jepang. Baskom itu adalah Artinya artinya apa? dari Jepang. Artinya? Baskom itu Baskom ya baskom. Ya, Bas dan kom ya. Iya. Bas itu. makanya di sini sudah dibentuk nama baskom itu Iya. sebetulnya aslinya dari Jepang yang ngasih nama dulu penjajah ke sini. Oh, iya. Jadi Indonesia itu tahu bahwa baskom itu aslinya Jepang yang memberi namanya. Oh. Tahu. Keduanya ini adalah tempe gosong itu Tempe gosong itu karena nggak diaduk dulu ya Pak. Belum Oh, belum dibalik. Pak, belum gosong Pak ini Pak. kan. Ya Belanda Iya. juga begitu penjajahan Belanda itu karena seperti orang Manggul ya. Oh iya ya. Saking beratnya Indonesia itu bahan pokoknya paling terbesar di Indonesia. Oh gitu ya Pak ya. Banyak yang jajah. Dan sekarang kejajahannya sudah nggak ada. Sekarang Indonesia sudah merdeka. Ini yang susah. Itu apa sih sekarang Pak ya susah seluruh Pak? dunia ini yang susah untuk merdeka itu adalah Palestina dan Israel. Itu kenapa Pak susah merdeka Pak? Konfliknya seluruh data itu zaman apa tuh nggak makan selesai. Oh. Karena itu udah dari nenek moyang Israel dan Palestina itu memang Sudah konflik ya Pak ya. konfliknya Oh mungkin sampai sampai akhir sekarang zaman Pak itu. nggak ada selesai-selesainya. Itu di Al-Quran dan hadis itu ada Pak. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu negara konflik diciptakan untuk konflik ya Pak ya. Oh gitu. Palestina dan tidak ada selesainya. Nggak ada. Biarpun sampai kiamat pun. Oh, iya. Terima kasih ya karena saya sekarang mau terbang ke Ini daerah kosong nih Pak. iya, ke daerah Inggris. Ya maaf, bisa besok disambung lagi ya. Saya mau ke daerah Inggris untuk menyelesaikan masalah sayur menyayur karena saya sebagai dosen pertanian, saya akan meluaskan di daerah Inggris karena di daerah Inggris tidak ada yang memberi peluasan mengenai masalah sayur menyayur. Jadi sekarang saya mau ke sana. Hari ini pun juga mau saya nyurvei ya Pak ya? mau Survei. terbang nyurvei bagaimana sayur menyayur di daerah Inggris, apakah udah fokus atau belum. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan. Halo. Iya Pak ya, masakannya ya Pak. Oke ya. Sini chef terkenal loh Pak. Ini chef Udin Pak. Lagi motong-motong cabai dulu Pak. Jadi kita sambil nunggu potongan cabenya kita goreng dulu tempenya ya Pak ya. Oke Pak. Ngomong udah lapar perut saya nih Pak. Wis ya, durasi Pirang menit? Kat mau? 10 menit. Duh.
Tuh tempatnya rumahnya